Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Kali ini saya mau melakukan evakuasi atau mau melakukan repotting anggrek dendrobium yang tanamannya kurang subur. Nah, ini adalah tanamannya dendrobium mesangnil yang dulu pernah saya upload di video beberapa waktu yang lalu. Ini saya lihat tanamannya ini sulit sekali untuk tumbuh menjadi subur. Nah, padahal ini kan saya tempel di kayu yang sudah mati. Nah, ini dulu ada 4 tanaman, Dendrobium imelda marina masagung dan juga Discolor saya tempel di sini juga. Ini sudah saya pindah duluan dan sekarang pertumbuhannya lumayan bagus. Sedangkan ini si Dendrobium mesangnil ini saya biarkan di sini, ini kok tidak menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus meskipun ada bulb baru tumbuh. Nah, ini saya menduga bahwa kayu ini sudah tidak kondusif lagi untuk pertumbuhan si anggrek. Bisa jadi ini sudah asam atau apa ya, karena memang ini sudah lapuk ya, kayunya ini di dalamnya sudah lapuk, sudah beberapa kali patah di bagian bawah terutama, dan ini sudah jadi pendek seperti ini. Maka saya mau pindahkan ini biar lebih subur. Nah, ini Dendrobium imelda marina masagung yang dulu nempel di kayu tadi. Ini sudah saya pindah beberapa waktu lalu. Nah, ini pertumbuhannya bagus, ini akar-akarnya sudah gondrong seperti ini ya, keluar dari pot. Kemudian juga sudah muncul bulb-bulb baru. Ini setelah saya pindah di pot ini, sini sudah 2 kali berbunga ya. Ini sudah berbunga lagi. Ini sekarang meskipun ini bunganya nggak banyak, karena kemarin kayak kena kena apa namanya, lalat buah, jadinya nggak bisa mekar semuanya. Tapi ini ada beberapa yang mekar. Lumayan ini, jadi secara pertumbuhan sudah bagus. Nanti tinggal menunggu untuk bunga berikutnya, mungkin jumlah tangkainya atau jumlah kuntumnya juga akan semakin banyak. Ini juga sudah mulai muncul calon bulb lagi. Ini mudah-mudahan nanti ini sukses juga, sehingga nanti ini bisa rimbun. Nah, ini yang mesanggilnya belum mengalami perubahan yang signifikan, jadi ini mau kita pindah saja. Ini kayunya mau kita pensiunkan dan akan kita ganti anggrek ini, kita tanam di pot. Nah, ini yang anggrek Discolor ya, Discolornya dulu yang nempel di kayu juga sudah kita pindah di pot, dan ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang bagus juga. Bulbnya sudah muncul, bulb baru. Ini kemarin sudah berbunga ya, sudah berbunga lebat sekali. Ini ada beberapa tangkai setelah kita pindah di sini. Jadi nanti kita akan pindah Dendrobium mesanggil ini ke pot dengan media tanam arang. Jadi kalau teman-teman punya anggrek yang ditempel di kayu mati, kok pertumbuhannya mungkin kurang bagus, mungkin bisa dipindah di media lain atau ditempel di kayu lain, atau bisa dipindah di pot dengan media tanam yang baru. Nah, kita mulai dengan melepaskan anggrek yang menempel di kayu. Kebetulan ini dulu saya lapis pakai ijuk ya, tali ijuk. Jadi ini agak gampang melepasnya, harus cukup melepas di ijuk-ijuk yang kita lilitkan di situ. Kita perlu pelan-pelan, kalau memungkinkan ya akarnya tidak pada putus. Tapi kalau memang sulit, karena ini akarnya pastikan membelit di di kayu ini, jadinya mungkin kemungkinan akar yang putus ya ada cukup lumayan banyak. Tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah akan tumbuh lagi akar-akar yang baru.
Jadi kita potongi aja yang kira-kira sulit dengan seminimal mungkin akar rusak. Kecuali akar-akar yang memang sudah mati ya, itu boleh aja dibersihkan sekalian. Nah, kita lakukan secara pelan-pelan. Kita bisa pakai gunting taman atau mungkin pisau. Ya terserah lah nanti yang paling gampang apa. Selanjutnya kita perlu membersihkan bagian-bagian akar yang mungkin sudah mati. Kemudian mungkin ada lumut-lumut atau rumput-rumput yang ikut tumbuh di itu, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Yang tersisa hanya mungkin akar yang masih sehat dan kira-kira potensial. Kalau sulit membersihkan dengan seperti ini, mungkin nanti bisa kita cuci ya. Kita bisa cuci di keran atau pakai ember atau kolam ya, terserah itu yang paling memungkinkan seperti apa. Jadi kita bersihkan. Ini kita bagi dua ya, karena memang ini cukup besar sebenarnya rumputnya, cuma tidak pada sehat bulbnya, hanya ada beberapa yang berdaun. Tapi meskipun kita pisahkan dua, ini nanti akan kita jadikan satu pot karena biar nanti bisa rimbun. Saya memang seneng kalau anggrek itu nanti rimbun dan berbunga dalam jumlah tangkai yang banyak. Nah, ini memang mesanggil ini punya potensi untuk berbunga banyak. Jadinya kalau kita gerombolkan begini, akan semakin menarik dari bunganya, nanti bisa banyak. Jadi kita bersihkan aja ini bulb-bulb yang memang sudah mati dan kira-kira tidak punya potensi lagi untuk tumbuh. Ini kita bersihkan semuanya sampai sebersih-bersihnya. Nah, nanti akan kita cuci. Nah, ini proses pembersihannya dengan dicuci di air. Kebetulan ini di tempat saya ada kolam, biar bebas ini saya cuci aja di air kolam. Kita bersihkan sebersih-bersihnya, lumut-lumut, rumput-rumput atau akar-akar yang mati kita bersihkan semuanya sampai sebersih-bersihnya. Syukur-syukur nanti bisa direndam dulu di fungisida ya, fungisida dan vitamin B1 biar mempercepat pertumbuhan. Dan fungisidanya berfungsi untuk membunuh spora-spora jamur yang mungkin ada menempel di tanaman ini. Setelah anggrek kita bersihkan, saatnya kita tanam di pot dan media tanam yang baru. Ini kebetulan saya pakai areng ya. Jadi kalau dendrobium saya memang, terutama dendrobium dewasa ya, ini saya memang paling suka pakai arang karena menurut saya ini paling aman dan paling cocok. Karena saya biasanya untuk dendrobium itu full sun dan full rain ya. Sebagian ada yang full rain saja di bawah paranet. Nah, ini arang paling aman. Nah, kita pasang ininya ya,
penyangganya dari kawat seperti yang kemarin kita pernah upload. Nah, itu kita gunakan juga pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan masukkan dendrobiumnya, kita tegakkan di pot. Jadi ini tidak perlu ditimbun ya teman-teman. Untuk menanam dendrobium sekedar menempel pada media ya, jadi nangkring ya bahasa ininya, nangkring di atas media. Tidak perlu kita timbun, apalagi batangnya kena media, ketimbun media, ini berisiko nanti tanaman anggrek akan jadi busuk. Makanya biar tetap tegak, tidak ditimbun tapi kaitkan di kawat ini. Jadi kita ikat di kawat penyangga. Nah, ikatannya bisa bebas ya, mau pakai apa aja, yang penting bisa untuk mengikat. Nah, ini yang tadi kita split, ini kita gabungkan lagi. Nah, kita gabungkan lagi biar nanti rimbun kayak yang di sebelah ini. Sebelahnya ini kan ratiotes yang rimbun sekali, saya sangat senang. Nah, pengennya nanti juga si mesang nil ini mirip kayak gitu ya, jadi tetap rimbun dan bunganya kemeruyuk. Oke, ini proses sudah selesai. Tinggal nanti tanaman ini kita tempatkan di tempat yang sesuai, yang terutama di tempat yang panas ya. Jadi yang banyak sinar matahari, namun sirkulasinya juga bagus, dan penyiraman, pemupukan kita lakukan secara rutin. Mudah-mudahan nanti ini tumbuh subur dan berbunga lebat. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.